ditemukan dua orang anak kecil yang memiliki warna kulit yang berbeda dengan warna kulit manusia pada umumnya. Yang satu anak perempuan dan yang satunya lagi anak laki-laki yang berada di lubang jebakan serigala. Tapi mereka menolak semua makanan yang ditawarkan. Akhirnya buncis itulah yang dimakan mereka dengan lahap. Dua bocil dengan kulit yang berwarna hijau. The Green Children of Wolf Pit. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menggemparkan pada zamannya. Kenapa bisa menggemparkan? Karena pada waktu itu ditemukan dua orang anak kecil yang memiliki warna kulit yang berbeda dengan warna kulit manusia pada umumnya. Kulit dari kedua anak itu berwarna hijau. Kedua anak ini pertama kali ditemukan di sebuah desa yang bernama Woolpit, Suffolk, Inggris pada abad ke-12 atau sekitar tahun 1150-an. Pada zaman itu, mayoritas dari penduduk Woolpit bekerja sebagai petani. Dan suatu hari ada seorang petani yang menemukan dua orang anak. Yang satu anak perempuan dan yang satunya lagi anak laki-laki yang berada di lubang jebakan serigala. FYI, nama desa Woolpit ini berasal dari kata wolf pit yang berarti jebakan serigala dan akhirnya dijadikan nama dari desa tersebut. Karena desa ini sering ada serigala yang masuk, makanya dibuatlah lubang jebakan untuk menangkap serigala itu. Nah, lubang serigala ini biasanya memiliki dalam sekitar 2 kali tinggi anak kecil dan dengan luas beberapa ratus kaki persegi. Tapi ada juga yang mengatakan kalau anak-anak ini bukan ditemukan di dalam jebakan serigala, melainkan muncul dari sebuah gua yang ada di sekitar desa Woolpit. Kedua anak ini terlihat memiliki umur yang berbeda. Si anak perempuan terlihat lebih tua dibandingkan anak laki-laki itu. Jadi kemungkinan kalau mereka berdua merupakan adik dan kakak. Singkat cerita, masyarakat yang menemukan kedua anak ini pun kaget karena kedua anak ini memiliki warna kulit dan mengenakan pakaian yang aneh. Kulit mereka berwarna hijau dan mereka memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang tidak bisa diidentifikasi oleh penduduk desa tersebut. Ada juga sumber yang mengatakan kalau mereka memakai baju yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Padahal waktu itu penduduk desa Woolpit sudah mengenakan pakaian yang berbahan dasar kain. Ketika ditanya mereka berasal dari mana, kedua anak ini terlihat gugup saat menjawab pertanyaan penduduk. Dan anehnya lagi, bahasa yang digunakan oleh kedua anak ini tidak bisa dimengerti oleh para penduduk di desa itu. Karena kebingungan, akhirnya dibawalah kedua anak ini ke rumah seorang tuan tanah yang kaya raya bernama Sir Richard de Calais, yang berjarak sekitar 6 mil dari desa Woolpit. Sesampainya di rumah Sir Richard, karena kelihatan kelaparan, kedua anak ini pun ditawari makanan. Tapi mereka menolak semua makanan yang ditawarkan. Bahkan sampai beberapa hari ke depan, kedua anak ini tetap menolak semua jenis makanan yang ditawarkan kepada mereka. Hingga suatu hari mereka melihat ada seorang petani yang membawa buncis hasil panen dari ladangnya. Nah, kedua anak ini seperti memberi isyarat kalau mereka mau memakan buncis itu. Akhirnya diberikanlah buncis itu lalu dimakan mentah-mentah oleh kedua anak itu. Sebenarnya, ada sumber lain yang bilang kalau mereka tidak melihat petani membawa buncis hasil panen. Tapi, mereka dibawa ke kebun milik Sir Richard dan mereka pun melihat ada buncis yang tumbuh di sana. Akhirnya, buncis itulah yang dimakan mereka dengan lahap. Sebenarnya sama saja sih, yang dimakan juga sama-sama buncis. Bedanya hanya cara mereka mendapatkan buncis itu. Sampai beberapa hari setelahnya, kedua anak ini hanya memakan buncis dan tidak mau memakan makanan lain. Jadi, mereka benar-benar hanya memakan buncis itu saja untuk bertahan hidup. Padahal, makanan yang ditawarkan kepada mereka cukup bermacam-macam. Tetapi, mereka malah tetap memilih untuk mengkonsumsi buncis itu saja. Singkat cerita, setelah lumayan lama, akhirnya mereka mau mencoba makanan lain yang ditawarkan kepada mereka. Dan mereka pun mulai terbiasa memakan makanan lain yang ditawarkan oleh para penduduk desa. Seiring berjalannya waktu, semakin sering mereka memakan makanan lain yang ditawarkan oleh penduduk, warna kulit mereka pun yang awalnya berwarna hijau mulai memudar dan mulai terlihat sama dengan warna kulit penduduk desa. Ya, warna kulitnya sih kayak warna kulit orang-orang Eropa pada umumnya yang berwarna putih. Mereka pun tinggal di rumah Sir Richard selama bertahun-tahun dan mulai mempelajari bahasa Inggris. Sampai pada akhirnya mereka pun dibaptis di sebuah gereja yang ada di desa itu. Sayangnya, setelah dibaptis,
si anak laki-laki terjatuh sakit dan akhirnya tidak bisa bertahan. Yap, anak laki-laki itu pun meninggal dunia. Si anak perempuan itu pun mulai bekerja di rumah Sir Richard dan diberi nama Agnes. Setelah Agnes fasih berbahasa Inggris, dia pun kembali ditanya, "Berasal dari manakah kalian berdua sebenarnya?" Seperti itulah pertanyaannya. Agnes pun mulai bercerita dari mana mereka berasal dan bagaimana bisa mereka berada di dalam jebakan serigala yang ada di desa Woolpit. Dia mengatakan kalau mereka berasal dari sebuah desa yang bernama Saint Martin Land. Desa itu diceritakan merupakan desa yang semua orang dan segala sesuatu yang ada di dalam desa itu berwarna hijau. Dan juga desa tersebut tidak pernah terkena cahaya sama sekali. Jadi, desa itu selalu dalam keadaan gelap. Dan mereka tidak pernah melihat yang namanya matahari terbit di desa Saint Martin itu. Di desa tersebut, para penduduknya juga beragama Kristen. Bahkan, ada juga gereja di desa tersebut. Lalu Agnes juga bercerita kalau di desa tersebut ada sebuah sungai yang sangat besar. Dan yang ada di seberang sungai itu adalah tempat yang selalu terkena cahaya matahari. Jadi, sungai itu seperti menjadi sebuah pembatas antara desa Agnes yang selalu gelap, sedangkan di seberang sungai tempatnya selalu terkena sinar matahari. Agnes juga bercerita kalau waktu itu dia dan adiknya sedang menjaga ternak milik ayahnya. Nah, ternak ayahnya tersebut tiba-tiba masuk ke dalam gua, mereka pun mengikuti ternak tersebut. Setelah masuk ke dalam gua itu, mereka pun mendengar suara lonceng dan mereka terpesona dengan suara lonceng itu. Setelah sekian lama berkeliaran di dalam gua, mereka pun menemukan jalan keluar. Seketika, mereka keluar di sisi lain dari gua tersebut, yang tidak lain adalah desa Woolpit. Setelah keluar dari gua itu, Agnes dan adiknya pun linglung karena terpana oleh cahaya matahari yang cerah dan merasakan hangatnya udara yang ada di sekitar mereka. Maklum, selama mereka hidup sampai saat itu, mereka tidak pernah terkena sinar matahari sama sekali. Sesuai dengan cerita Agnes, kalau tempat mereka berasal adalah tempat yang tidak pernah ada cahaya matahari sama sekali. Mereka pun akhirnya berbaring sejenak sampai akhirnya mereka mendengar suara dari para penduduk yang menemukan mereka. Sebenarnya pada waktu itu Agnes bilang kalau mereka ketakutan dan berniat untuk lari. Tapi karena mereka tidak menemukan pintu gua tempat mereka keluar tadi, mereka pun pasrah dan akhirnya dibawa ke rumah Sir Richard. Beberapa tahun berlalu, Agnes pun menikah dengan seorang diakon agung Eli yang bernama Richard Bear dan dikaruniai satu orang anak yang tentu saja warna kulit dari anaknya itu tidak berwarna hijau, tapi kulitnya berwarna normal seperti orang-orang pada umumnya. Lalu, dari mana sebenarnya asal dari kedua anak ini dan kenapa mereka bisa memiliki kulit yang berwarna hijau? Sebelum membahas asal dari kedua anak ini dan membahas bagaimana kulit mereka bisa berwarna hijau, mari kita bahas bagaimana cerita ini bisa menyebar. Cerita ini berasal dari dua orang penulis dan sejarawan dalam buku yang berbeda. Sejarawan yang pertama bernama William dari Newburgh dengan bukunya yang berjudul The History of English Affairs. Dan yang satunya lagi adalah Ralph of Coggeshall dengan bukunya yang berjudul English Chronicle. Mereka berdua diketahui hidup di sekitar abad ke-12 yang pada waktu itu Inggris diperintah oleh Raja Stephen atau mungkin Raja Henry. Kurang lebih di waktu yang sama dengan ditemukannya kedua anak itu. Jadi cerita ini bisa dibilang berasal dari sumber yang sangat valid. Kembali ke pembahasan, dari mana sih sebenarnya kedua anak berkulit hijau ini berasal dan kenapa kulitnya bisa berwarna hijau? Sebenarnya ada beberapa teori tentang asal dari kedua anak berkulit hijau ini. Ada yang berteori kalau mereka berasal dari desa peri yang semuanya berkulit hijau. Ada juga yang berteori kalau mereka berasal dari desa yang ada di dalam tanah. Dan ada juga teori yang menurut saya sebenarnya lumayan konyol. Teori ini mengatakan kalau anak-anak berkulit hijau ini berasal dari ruang angkasa. Teori ini ditemukan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1621 yang ditulis di dalam buku The Anatomy of Melancholy karya Robert Burton. Di dalam buku tersebut tertulis kalau The Green Children of Woolpit turun dari surga. Selain teori tadi, sebenarnya ada teori yang lebih masuk akal, yaitu pada abad ke-12 sebenarnya banyak imigran dari Flemish yang datang ke Inggris. Nah, pada waktu itu Inggris sedang diperintah oleh Raja Henry II. Dan Raja Henry kedua ini dikenal sebagai raja yang bengis karena dia sering menyiksa dan membantai imigran Flemish yang datang ke Inggris.
Dan tidak sedikit orang-orang dari Flemish ini yang dibantai di dekat Bury St. Edmund. Dan tadi Agnes kan bercerita kalau dia berasal dari Saint Martin. Nah, kemungkinan Saint Martin ini adalah sebuah desa yang bernama Forham Saint Martin yang berada di utara Bury St. Edmund. Forham Saint Martin ini dikenal mempunyai dataran hutan yang sangat lebat yang dikenal dengan hutan Thetford. Nah, mungkin karena tidak kuat disiksa oleh Raja Henry kedua, orang tua dari Agnes dan adiknya ini lari ke dalam hutan tersebut. Jadi, kemungkinan besar maksud Agnes yang bilang kalau di desanya tidak ada matahari terbit itu karena memang mereka ada di dalam hutan yang sangat lebat. Jadi, sinar matahari tidak bisa langsung masuk ke dalam hutan karena tertutup sama rapatnya dedaunan yang ada di hutan itu. Lalu tempat yang ada di seberang sungai, tempat yang selalu terkena sinar matahari itu ya bukan lain adalah desa Woolpit ini. Karena memang desa Woolpit ini berada di dekat hutan Thetford. Lalu bagaimana mereka bisa nyebrang melewati sungai yang sangat besar itu sampai tiba di desa Woolpit? Jadi menurut sumber yang saya baca, ada sebuah lorong tua yang menghubungkan desa Woolpit dengan hutan Thetford. Nah, kemungkinan gua yang dimaksud Agnes tadi adalah lorong tambang tua itu. Mereka pun masuk ke dalamnya dan akhirnya mereka sampai di desa Woolpit. Bahkan bisa jadi kalau serigala yang sering muncul di desa Woolpit itu masuknya ya lewat lorong tambang itu. Nah, jadi agak masuk akal kan sekarang? Lalu ketika mereka ditanya oleh penduduk desa Woolpit, mereka berbicara menggunakan bahasa Flemish. Jadi, ya masuk akal kalau penduduk Woolpit bilang mereka berbicara dengan bahasa yang aneh. Padahal sebenarnya penduduk Woolpit hanya tidak mengerti bahasa Flemish. Lalu, kenapa warna kulit mereka bisa berwarna hijau? Menurut penjelasan medis, kulit mereka yang berwarna hijau itu disebabkan karena mereka menderita penyakit yang bernama klorosis. Klorosis sendiri merupakan sebuah penyakit yang hampir sama dengan anemia. Penyebab dari klorosis merupakan adanya malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Jadi, sel darah yang tadinya berwarna merah bisa jadi berubah ke warna lain. Dalam kasus Agnes dan adiknya, sel darah mereka berubah menjadi warna hijau. Jadi, mungkin karena mereka hanya memakan buncis saja waktu di hutan, mereka kekurangan nutrisi dan ini dibuktikan dengan ketika Agnes dan adiknya mulai memakan makanan lain selain buncis tadi, warna kulit mereka yang hijau mulai memudar dan kembali normal seperti orang-orang pada umumnya. Tapi ada juga yang bilang kalau anak-anak yang berkulit hijau ini sebenarnya tidak pernah ada sama sekali. Karena tidak adanya bukti yang kuat yang mendukung keberadaan kedua anak ini, selain penanda dari desa Woolpit yang bergambar serigala, kastil, dan dua orang anak yang berwarna hijau. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang The Green Children of Woolpit ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang The Green Children of Woolpit. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah dalam pembahasan tadi, silahkan komen aja di bawah. Oh iya, barangkali ada yang mau berbagi cerita horor pribadinya, silahkan kirim ke email yang ada di description box. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Huda di sini dan sampai jumpa.